Raden Haji Umar Said Cokroaminoto atau Hos Cokroaminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 6 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Cokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah yang bernama R.M. Cokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya yang bernama R.M. Adipati Cokronegoro pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional, ia mempunyai beberapa murid yang selanjutnya memberikan warna bagi sejarah pergerakan di Indonesia, yaitu Musso yang sosialis atau komunis, Soekarno yang nasionalis, dan Kartosuwiryo yang agamis. Namun ketiga muridnya itu saling berselisih, dan pada bulan Mei tahun 1912, Cokroaminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Seperti kata pepatah, di balik kesuksesan suami ada istri yang hebat. Hal ini juga tergambar dari kehidupan Hos Cokroaminoto dan Suharsikin. Tanpa keberadaan Suharsikin, Hos Cokroaminoto mungkin tak bakal kita kenal sebagai guru bangsa. Cokroaminoto dikenal juga sebagai pemimpin Sarekat Islam. Ditandai oleh pendekatan nyata dalam perjuangan, fokus pada keteladanan dan pendidikan untuk memotivasi para anggotanya. Cokroaminoto menolak mengandalkan mistik atau kepercayaan populernya seperti Ratu Adil, dan ia lebih memilih membangun karisma melalui kompetensi dan pengalaman nyatanya. Kepemimpinan Cokroaminoto berfokus pada nilai-nilai perjuangan dan kebangkitan bangsa. Bagaimana Cokroaminoto menjadikan Sarekat Islam sebagai kekuatan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Cokroaminoto mengenyam pendidikan Belanda di Osvia yang terletak di Magelang dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1902. Setelah mengenyam pendidikan di Osvia, Cokroaminoto pun pernah menjadi pamong praja. Akan tetapi, hanya bertahan selama 3 bulan, karena Cokroaminoto dianggap menolak feodalisme. Keluar dari pemerintahan, Cokroaminoto banyak melakukan pekerjaan, yakni seperti buruh maupun kuli pelabuhan. Cokroaminoto juga menjadi seorang penulis yang menghasilkan beberapa karya seperti Oetosan Hindia. Koran harian Islam diterbitkan oleh Cokroaminoto yang bertujuan untuk mengembangkan aspirasi anggota Sarekat Islam. Selain itu, ada juga surat kabar Fajar Asia dan majalah Al-Jihad. Dia juga sering menjadi pemimpin redaksi di beberapa penerbit terkenal. Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, kita dapat melihat providensia Allah bekerja melalui beberapa kemampuan yang dimiliki oleh beliau. Contohnya, seperti Tuhan memberikan karunia dan talenta untuk memimpin. Cokroaminoto dianugerahi karunia kepemimpinan, kecerdasan, dan kemampuan berbicara yang memungkinkannya menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Hos Cokroaminoto bukanlah sekedar seorang tokoh politik, melainkan juga seorang guru bagi banyak pemuda Indonesia, termasuk Soekarno. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan selalu mengajarkan kebaikan di dalam setiap tindakannya. Hos Cokroaminoto adalah seorang guru bangsa yang menginspirasi. Beliau berhasil memadukan nilai-nilai agama dengan perjuangan politik untuk kemerdekaan Indonesia. Warisannya akan selalu dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Adapun sumbangsi dari Hos Cokroaminoto ini kepada bangsa Indonesia. Yang pertama ialah kebangkitan nasional Indonesia lewat organisasi Sarekat Islam. Organisasi ini pada awalnya hanyalah sebuah tempat kumpul yang memiliki tujuan untuk melindungi pedagang Islam dan persaingan yang tidak sehat dengan pedagang Tionghoa. Namun, di bawah kepemimpinannya, Sarekat Islam berkembang dan berubah menjadi sebuah organisasi politik dan memiliki tujuan yang lebih besar.
Organisasi SI ini digunakan host Cokro Aminoto untuk menyebarkan ide-idenya mengenai nasionalisme dan persatuan dan kemerdekaan. Lalu yang kedua yaitu sumbangsinya dalam dunia pendidikan dan ekonomi untuk memperdayakan rakyat. Cokro Aminoto meyakini jika rakyat memiliki pengetahuan dan ekonomi yang kuat, maka itulah yang dapat dikatakan dengan kemerdekaan sejati. Cokro Aminoto mengajarkan kepada murid-murid mengenai perbedaan kepentingan dan ideologi tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk terpecah belah, melainkan dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk bersatu dan meraih kemerdekaan. Yang ketiga yaitu memiliki pengaruh dalam gerakan sosial dan keagamaan. Host Cokro Aminoto memperjuangkan agar masyarakat Indonesia tidak hanya melek politik, akan tetapi masyarakat juga harus memiliki kesadaran sosial dan agama. Host Cokro Aminoto menyadari jika kemerdekaan bukan hanya berbicara mengenai merdeka dari para penjajah, namun merdeka adalah bagaimana cara kita menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan. Berikut adalah salah satu pidato dari Cokro Aminoto. Kita cinta bangsa sendiri, dan dengan kekuatan ajaran agama kita, agama Islam, kita berusaha untuk mempersatukan seluruh bangsa kita atau sebagian besar dari bangsa kita. Kita cinta tanah air di mana kita dilahirkan, dan kita cinta pemerintahan yang melindungi kita. Karena itu, kita tidak takut untuk minta perhatian atas segala sesuatu yang kita anggap baik dan menuntut apa saja yang dapat memperbaiki bangsa kita, tanah air kita, dan pemerintahan kita. Untuk mencapai tujuan kita dan untuk memudahkan cara kerja kita agar rencana raksasa itu dapat dilaksanakan.